Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Matius 17 ayat pertama sampai ayat ketiga. Saya membacakannya dari kitab IMB. Setelah 6 hari, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi untuk menyendiri di sana. Lalu dia berubah rupa di hadapan mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengan dia. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, di mana hanya 3 orang murid saja yang melihatnya. Saya percaya bahwa ketiga murid itu terpana, tidak sanggup menceritakan apa yang mereka lihat di atas gunung. Mereka benar-benar mengaguminya. Di sana, selain suasana rohani yang begitu luar biasa, Yesus berubah rupa, wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Lalu tampak Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, langka. Tidak banyak orang bisa mengalaminya. Lalu ayat keempat. Maka Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika Engkau mau, kami akan membuat 3 kemah di sini. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sepertinya apa yang diminta oleh Petrus ini adalah suatu permintaan yang begitu luar biasa, menunjukkan sebuah kerohanian yang mengalami Tuhan, kerohanian yang haus akan Tuhan, kerohanian yang sangat didambakan oleh banyak orang. Petrus sangat berapi-api ingin melakukannya, membuat 3 kemah di atas gunung kemuliaan. Apakah itu sebuah permintaan yang normal secara manusia? Tetapi coba lihat di ayat yang kelima. Sementara ia masih berbicara, tampaklah awan yang terang menaungi mereka. Dan terdengarlah suatu suara dari awan yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ayat 5 ini dimulai dengan sebuah kalimat yang membuat Petrus gak sanggup melanjutkan perkataannya. Ayat ini mengatakan, sementara ia masih berbicara. Jadi saat Petrus masih berbicara, mengutarakan keinginannya, menyatakan idenya, tiba-tiba tampaklah awan yang terang menaungi mereka. Jadi Petrus gak sanggup melanjutkan perkataannya. Suara itu begitu jelas didengar oleh telinga mereka. Suara itu berasal dari awan yang menaungi mereka, yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Itu adalah suara Bapa Surgawi yang tiba-tiba datang, yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba menyatakan sebuah perkataan yang mengagetkan ketiga murid itu. Ayat 5 ini sebuah ayat yang memotong
jalan pikiran manusia. Pada awalnya, Petrus berusaha untuk mengubah momen menjadi monumen. Dia ingin membekukan dan membakukan sesuatu yang ilahi. Tetapi apa yang sedang disampaikan itu dipatahkan, dihentikan, dan sebuah intervensi ilahi terjadi, yaitu suara Bapa Surgawi yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara itu menghentikan semua ide, pikiran, atau niat daripada Petrus. Suara itu menyatakan bahwa gak perlu kamu punya ide seperti itu. Gak perlu kamu membakukan dan membekukan sesuatu yang ilahi. Gak perlu. Lalu apa yang perlu? Tuhan menyatakan, dengarkanlah Yesus, putra yang dikasihi Bapa itu. Itu yang membuat pelajaran yang indah di Gunung Kemuliaan. Bagi kita, tidak bisa kita membakukan atau membekukan sebuah pergerakan atau sebuah perjalanan rohani atau intervensi ilahi yang kita alami. Itu adalah sebuah pengalaman yang khusus, bukan pengalaman yang bisa dialami oleh banyak orang. Yang paling penting di sini, kita mendengar apa yang dinyatakan oleh Yesus. Dan Gunung Kemuliaan itu bukanlah tujuan akhir dari Yesus. Tujuan akhir Yesus adalah Yerusalem, di Bukit Golgota, tergantung di kayu salib sebagai penebus, korban pengganti manusia, supaya manusia yang terhilang kembali kepada pelukan Bapa Surgawi, yang tidak dikasihi menjadi dikasihi, yang berdosa diampuni, yang terhilang ditemukan, dan Yesus menjadi penggantinya.